Pablo dan istrinya pernah pinjam uang sama dia, pernah berhutang sama dia. Gini ya, saya ingin Farhad Abbas segera buktikan itu dalam waktu 1 kali 24 jam. Oke? Kalau tidak, gua nggak akan somasi kirim surat, karena bagi gua video ini sudah mewakilkan peringatan bagi seorang Farhad Abbas. Saya sudah menegur Farhad Abbas via video tersebut secara terbuka. Oke, jadi saya ingin Farhad Abbas membuktikan kalau saya pernah pinjam uang sama dia. Jadi saya ingin sampaikan, saya tidak pernah sentil-sentil kau, saya tidak pernah sama sekali mengganggu urusan kau, saya tidak pernah menyenggol urusan pribadi kau. Kau tidak punya masalah sama saya. Tapi kalau kau pancing, ingat, saya cukup sabar dan jangan buat saya untuk akhirnya mengeluarkan sifat asli saya. Niat menolong akhirnya malah digonggong gitu ya, karena malah dilaporin sih. Ya mungkin ya apa ya, kalau misalnya aku nggak bisa ngebenerin mana yang salah ya, apakah Tenovi, apakah Agus gitu. Ya sesimpel memang uang donasi itu kan dikumpulkan untuk si Mas Agus, tapi kan waktu itu juga memang Mas Agus yang minta tolong si Tenovi ini. Belum lagi Bang Farhad datang, terus ada siapa lagi apa segala macem, ada cewek siapa lagi yang nyerang sampai ngebawa masa lalu. Apa sih ini masalahnya kok jadi lebar kemana-mana ya, jadi kayak maaf ya, mohon maaf banget, ini kayak banyak yang pansos sana sih gitu. Jadi banyak yang pansos dan maksudnya akhirnya nggak kelar gitu. Jadi pangkal masalahnya kehadiran Bang Farhad jadi melebar kemana-mana. Mungkin di satu sisi kita juga kalau misalnya ngelihat ini uang donasi kan memang udah milik Agus, tapi kan kita juga harus paham juga Tenovi di sini kan bukan mau nguasain uang donasinya Mas Agus, tapi lebih ke butuh transparansi aja. Hotman 911 sangat menentang keras perilaku dari adanya seorang oknum pengacara yang tiba-tiba nimbrung, tiba-tiba ngaku sebagai kuasa hukum dari keluarga korban. Apakah Anda mau mencari popularitas? Ingat, membantu rakyat untuk mencari popularitas, maka prestasi Anda tidak akan dihargai, Anda tidak akan dipercaya. Membantu rakyat pengais keadilan harus dengan tulus. Jadi bagi kamu pengacara yang pernah dipecat oleh kliennya karena minta-minta duit melulu, udah deh, tahu diri lah. Rakyat tidak akan percaya kamu karena reputasi kamu sudah sangat kotor. Kenapa nggak ke polisi? Karena gini, awalnya tuh dari gue anggap ini lucu-lucuan, terus gue kesel gitu kan, sampai akhirnya gue kesel banget, sampai akhirnya gue berdiskusi dengan keluarga gue bilang, ngapain kita kesel-kesel ya, sekarang gini aja deh. Dia juga kayaknya memanfaatkan keadaan untuk naik. Karena gini, sebelum ada keributan ini, dia tuh namanya udah tenggelam. Ada TV yang undang dia lagi? Nggak ada. Jadi dia kayaknya memanfaat, dan dia kayaknya mengukur musuh atau lawan-lawannya. Pengacara Agus Salim menuduh YouTuber Pratiwi Novianti pengguna narkoba. Bukannya marah atau melapor ke polisi atau tuduhan itu, Novi justru melakukan cara berbeda. Aktivis sosial itu membuktikan dirinya bukan pemakai narkoba. Pratiwi Novianti mendatangi Balai Kesehatan dan melakukan tes urin Jumat 25 bulan 10 2024. Hari ini 25 Oktober 2024 saya melakukan tes urin di Balai Kesehatan, ucap Pratiwi Novianti dikutip dari tribunjakarta.com. Akan langsung saya serahkan, katanya. Tak cuma itu, Pratiwi Novianti juga mendatangi Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil berkas hasil tes kesehatannya saat menjadi pramugari maskapai Sriwijaya Air. Pratiwi Novianti mengaku menjadi pramugari selama 8 tahun dan tak pernah sekalipun memakai narkoba. Hari ini aku habis dari Balai Kesehatan Penerbangan untuk mengambil story medical check up. Aku mulai dari tahun 2012 hingga 2020, ucap Pratiwi Novianti. Terakhir saya medical check up itu di bulan Maret dan saya resign di bulan November 2020. Ini lengkap ya selama saya bekerja 8 tahun di Sriwijaya Air, bahwa saya tidak pernah menggunakan obat-obat terlarang, imbuhnya. Netizen yang melihat video tersebut lalu berharap Pratiwi Novianti melaporkan pengacara Agus Salim atas tuduhan pencemaran nama baik. Ayo kak, tuntut kak yang fitnah kamu atas fitnah dan pencemaran nama baik. Lapor balik teh pencemaran nama baik, tuntut balik pencemaran nama baik teh.
Agus Salim, korban penyiraman air keras, kini menggandeng pengacara baru yakni Raden Dadan Mariana dari LDL Lau. Raden sesumbar menyebut Pratiwi Novianti pernah terlibat pengguna narkoba. Ini belum kita bongkar aja bang, apa perlu saya bongkar di sini? Dia, Novi, bermain narkoba, apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya, ungkap Raden dilansir dari Instagram medsos Rame Jumat. Ia mengaku memiliki barang bukti dan mengancam akan memanggil BNN untuk melakukan tes urin kepada Novi jika terus mengotot uang donasi. Saya ada bukti orang yang sama-sama make dengan dia. Jadi kalau terus ngotot saya akan bersurat kepada BNN untuk cek tes urin yang namanya Novi, katanya. Meski demikian, Raden juga menegaskan jika Novi tidak berbukti memakai narkoba, maka orang yang melaporkan kepada dirinya akan mempidanakannya. Kita mau menegakkan hukum koko, gak usah bicara sekarang, kita hanya menyampaikan pendapat dari keadaan yang ada, nanti kita tes urin aja, bener gak dia pemakai narkoba, sambungnya. Jangan macam-macam dengan kami kalau nggak mau merambet ke sana kemari, bebernya. Diwartakan sebelumnya Agus Salim dan Pratiwi Novianti tengah berseteru perkara uang donasi sebesar 1,5 miliar. Agus diduga tidak terbuka soal uang tersebut dipakai kemana saja. Pratiwi Novianti sebagai penggagas donasi mendapatkan informasi kalau Agus tetap berobat menggunakan BPJS. Sementara uang hasil donasi dipakai untuk berbayar utang keluarga Agus. Hingga akhirnya uang donasi yang ada di Agus dipegang yayasan milik Pratiwi Novianti. Agus Salim yang awalnya mengaku legowo mendadak melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya.